Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Beragama jangan mengikuti nenek moyang. Pemahaman yang seperti ini terbalik. Kita kalau tidak mau mengikuti nenek moyang, lalu yang harus kita ikuti siapa? Orang tua kita juga sekaligus guru kita. Orang tua kita berguru ke orang tuanya dan sampailah ke nenek moyang kita. Orang-orang yang berkata jangan mengikuti nenek moyang dalam urusan agama berarti mereka beranggapan nenek moyangnya kera atau monyet, sedangkan percaya dengan adanya para nabi atau rasul juga menjadi rukun iman. Semua nabi, semua rasul itu sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi pencerah bagi umatnya atau menjadi teladan bagi umatnya untuk masing-masing pada zamannya masing-masing. Banyak umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang gagal memahami agama, mengira Islam itu cuma yang diajarkan atau syariat yang dicontohkan Nabi saja. Kalau dilakukan lain Nabi dikira amalan orang kafir. Sungguh yang mempunyai paham yang demikian itu orang yang kurang ajar. Bila yang dilakukan Nabi lain itu semua sesat, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak repot-repot mengutus malaikat Jibril untuk membawakan wahyu ke nabi-nabi yang sebelumnya. Para nabi bersyariat berbeda-beda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan tahu betul apa-apa yang menjadi kebutuhan di umatnya manusia di zamannya masing-masing. Dan di setiap zaman selalu ada pembelok apa yang diajarkan para nabi atau rasulnya, dan kiamatnya ajaran para nabi terdahulu itu bila akidah atau tauhidnya sudah rusak seperti yang diceritakan ajaran Nabi Musa kiamat oleh Samiri yang disebut sebagai Dajjalnya di zamannya Nabi Musa. Kalau di Jawa diajarkan dengan kata Tuhan, kalau dibalik menjadi kata hantu atau yang salah Tuhan yang disembah. Pasti hantu dan Dajjal di akhir zaman digambarkan seperti mata satu atau hanya sebelah saja matanya. Yang demikian itu karena pada akhir zaman ini banyak umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang hanya iman satu sisi ayat Al-Quran atau hanya iman sisi ayat ketuhanan. Secara global ayat ketuhanan hanya ada dua sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas titik-titik dan Tuhan dekat titik-titik saja. Keduanya wajib diimani dan keduanya wajib ditakwil atau dikiaskan dalam memahaminya. Bila hanya iman satu sisi ayat saja dan ditelan mentah-mentah atau dipahami bulat-bulat dan menyelisih seruan ayat Al-Quran atau mengingkarinya dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti yang disembah hanyalah berhala. Contohnya seperti ini. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Bahwa diri bapak ibu itu itulah nyatanya Allah. Berarti yang tanya Allah, sing jawab ya
Keduanya bertauhid bermata sebelah dan berlawanan dengan yang diimani dan yang diingkari, atau yang diimani yang lain diingkari dan yang diingkari yang lain diimani salah satunya. Hukum menggambar itu yang diharamkan menggambar zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud menggambar itu meliputi menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun, dan yang demikian disebut juga musyrik hati atau yang disebut kafirnya diri sendiri, dan yang demikian karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat wenang yang mutlak hanya untuknya saja dan tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi gurunya Ustadz Buya Ar-Razi Hasyim ini mengaku dapat menjadikan wali asal bayar 1 juta kali banyaknya usia yang menjadi korbannya. Ini atas dasar dari perkataan Ustadz Buya Ar-Razi Hasyim yang menyatakan demikian atau seperti itu. Nama guru saya itu Abiya Ahmad Al-Badar. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.